Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas salah satu yang menyebabkan azab kubur itu adalah ketika seseorang tidak bersih dalam istinjanya. Ketika seseorang ketika buang air kecil itu tidak melakukan istinja dengan baik. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa rawa al-Baihaqi wa ghayruhu fi haditsil Isra'i. Wa rawa artinya meriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan? Yaitu al-Baihaqi. Al-Baihaqi ini adalah seorang ulama pengumpul hadis. Namanya bukan Baihaqi, tapi Baihaqi ini adalah sejenis kunyah atau penyebutan, karena beliau ini berasal dari satu desa namanya Baihaq. Jadi Baihaqi itu bukan nama orang, tapi nama wilayah. Namanya Baihaq. Di mana Baihaq itu? Baihaq itu ada di Nisabur. Nisabur itu ada di Khurasan. Khurasan itu di wilayah Persia, sekarang Iran. Maka kalau kita tarik kesimpulan, memang dari Persia itu banyak para ulama-ulama besar. Salah satunya Imam Al-Baihaqi. Nama beliau Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqi. Orang-orang Arab itu selalu menibaskan dengan wilayahnya. Orang Arab. Seperti kitab ini merupakan mukhtasar dari kitab Al-Qurtubi. Al-Qurtubi bukan nama orang, tapi nama wilayah dari Cordova. Cordova, Qurtubah. Orang yang berasal dari Cordova namanya Al-Qurtubi. Nah, maka disebut dengan mukhtasar Al-Qurtubi. Sama dengan Al-Baihaqi. Beliau ini mazhabnya Syafi'i. Terkait dengan persoalan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita perlu kenal ulama-ulama kita, Pak. Jadi kalau ada pengajian-pengajian perlu dijelaskan siapa tokoh ini supaya kita tahu sebagai seorang muslim. Dia mazhabnya Syafi'i, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mazhabnya itu Asy'ari dan Maturidi. Membedakan dengan Mu'tazilah, Jabariyah, dan Syiah. Kita ini mazhabnya adalah Asy'ari. Mazhab Asy'ari itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut oleh organisasi besar Nahdlatul Ulama. Maka keyakinan teologi kita, akidah kita bersandar pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Baihaqi ini beliau mendapat gelar Al-Hafiz. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada ulama dapat gelar Hafiz. Apa itu Hafiz? Apa? Orang yang hafal hadis 100.000 hadis, hafal beserta sanadnya. Kita satu hadis aja beserta sanad nggak hafal, Pak.
Satu. Ada nggak di sini yang hafal satu hadis dengan sanadnya? Saya kasih uang Pak. 100.000. Ada yang mau tampil baca? Nggak ada yang bisa. Yang disebut sanad tuh misalnya an ini, baru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol. Nggak ada yang hafal satu hadis saja. Ini 100.000 hadis dengan sanadnya dia hafal. Namanya Al-Hafiz Imam Al-Baihaqi. Makanya kata Imam Al-Juwaini, Imam Juwaini ini adalah imam gurunya Al-Ghazali. Dia pernah bilang, maju Bang Uri, sini. Laulal Baihaqi lama kana li Syafi'i madzhab. Kata Imam Juwaini ini memuji Imam Baihaqi, dia mengatakan kalau tidak ada Imam Al-Baihaqi maka Syafi'i tidak ada mazhabnya. Tuh, luar biasa ini. Artinya apa? Yang membela mazhab Syafi'i itu Imam Al-Baihaqi. Makanya kemudian banyak orang-orang kita menamakan anaknya dengan Baihaqi untuk tabarruk dengan ulama besar ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, seorang kolektor hadis, pengumpul hadis, dan imam lainnya wa ghairuhu artinya ghairul Baihaqi, selain Imam Baihaqi. Berarti yang meriwayatkan bukan cuma satu. Tentang apa? Fi itu artinya bukan di, tapi tentang. Hadis artinya hadis. Hadis itu ucapan. Hadis atau riwayat, cerita. Tentang apa? Al-Isra'i. Kenapa dibaca Isra'i bukan Isra'u, Isra'a? Karena dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kalau yang belajar nahwu tahu cara bacanya. Apa kata Imam Al-Baihaqi? Annahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra itu artinya melewati. Marra ya murur itu lewat. Maka nanti ada aturan undang-undang lampu lalu lintas, namanya nizamul murur. Aturannya disebut dengan nizamul murur, aturan lalu lintas. Lalu lintas kan lewat-lewat tuh. Lalu lintas kan? Berarti lewat-lewat. Lalu lalang. Hebat bahasa Indonesianya nih, Bang Haji Didi. Lalu lalang, lalu lintas, murur, bahasanya murur. Marra kapan? Lailatan, pada waktu malam. Malam apa? Usriya, diperjalankan. Isra, diperjalankan. Kalau perjalanan itu waktu malam namanya Isra. Gitu. Kalau waktunya bukan waktu malam, lain lagi, dahaba, pergi. Kalau jalannya waktu malam namanya saro, jalan, malam. Diperjalankan atau memperjalankan asra. Diperjalankan usriya, itu bahasa Arab. Tapi kalau berjalannya bukan waktu malam, itu bisa dahaba, pergi. Safara, itu bukan waktu malam. Marra lailatan, lewat pada satu malam. Malam apa? Malam usriya bihi, malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewati siapa? Ala qaumin. Berarti marra temannya ala. Melewati satu kaum. Maka kata kaum itu diambil dari bahasa Arab. Qaumin. Marra ala qaumin. Apa yang terjadi dengan kaum itu? Turdohu. Turdohu itu artinya dihancurkan. Bahasa orang Betawi digetok sampai hancur. Ibarat ini batu digetok tuh sampai hancur tuh. Namanya rodoho. Kita nggak pernah dengar tuh istilah itu. Ini istilah tinggi Pak. Kitab Mukhtasar itu kitab tinggi bahasanya. Turdohu, dipecahkan. Apa yang dipecahkan? Ru'usuhum, dari kata ra'sun. Apa ra'sun? Kepala. Jamaknya ru'us.
Orang yang berada di atas sebagai kepala namanya Rais. Maka banyak orang memberi namanya Rais. Haji Rais. Maksudnya haji kepala. Pemimpin itu Rais. Pemimpin kampus Raisul Jami'ah, rektor. Pemimpin kampung Raisul Qaryah, kepala dusun. Itu pakai Rais. Dari kata Ra'sun. Ra'sun itu kepala, jabatnya Ru'us. Turdohu, dipecahkan, dihancurkan. Apa yang dihancurkan? Ru'usuhum, kepala-kepala mereka. Dengan apa? Bis-sokhri, dengan batu. Kalau batunya kecil, hajar. Kalau batu besar, sokhor. Makanya orang ada Hajarul Aswad. Besar nggak tuh? Kecil. Ada melempar dengan hajar. Dengan apa tuh? Kerikil-kerikil. Tapi kalau Anda meletar jumlah dengan sokhro, pecah orang kepalanya. Gede batunya. Benjol. Sokhro itu besar. Batu besar, kalau orang mau bangun rumah itu kan ada pakai batu besar. Di tali yang besar, itu namanya sokhro. Bisakhri, dengan batu besar. Kullama itu artinya ketika rudikhat, kepala itu sudah dipecahkan, hancur kepalanya karena digetok. Adat, kembali. Ada, yaudu, adat. Karena taknya tak perempuan. Kembali ke siapa? Kepalanya. Kembali kepalanya itu makanat, seperti sedia kala. Jadi ini kepala ini dipecah ini sama batu. Hancur nggak? Hancur. Setelah hancur, kembali lagi normal. Dipecahin lagi. Hancur. Kembali lagi normal. Sakit nggak, Pak? Sakit nggak? Sakit. Itu azab kubur. Nanti ini terjadi buat siapa? Kita akan jelaskan. La yufattaru, tidak diringankan. La yufattaru, tidak diringankan. Anhum, dari mereka. Ditulis tuh artinya, lama-lama kan jadi ustadz juga. Ya, ya. Rajin nulis. Ditulis tuh satu persatu. La yufattaru anhum, tidak diringankan. Syai'un, sedikit pun. Kalau pakai syai'un, sedikit pun, bukan sesuatu di sini. Sedikit pun. La yufattaru anhum syai'un, tidak diringankan sedikit pun. Rasulullah lihat nih keadaan begini. Pada saat ketika melakukan Isra, berarti terjadi apa tidak terjadi nih? Berarti ini di alam barzakh. Dilihat, diperlihatkan. Rasulullah muncul rasa ingin tahunya. Faqala, maka Rasulullah berkata, ya Jibril, wahai Jibril, man haula'i, man siapa? Haula'i, mereka itu siapa ya Jibril? Ditanya sama Jibril. Ditanya oleh Rasulullah kepada Jibril. Faqala, Jibril berkata, alladzina, mereka yang tatasaqalu. Tatasaqalu itu artinya berat. Kalau yang berat namanya tsaqil. Kalau tatasaqalu itu artinya merasa berat. Tsaqil, berat. Berat apanya? Ru'usuhum, kepala mereka itu berat. Berat dari apa? Anis sholati, berat untuk melaksanakan sholat. Berarti apa yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepala dihancurkan dengan batu, lalu pulih kembali, lalu dihancurkan lagi. Ini terjadi buat orang yang berat melaksanakan sholat. Berarti ini dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena azabnya langsung di dalam kuburnya. Nanti di akhirat lebih parah lagi. Pertanyaannya adalah,
Apa yang dimaksud berat di sini? Maksudnya itu bukan karena sakit. Kalau orang sakit lain, tapi beratnya ini yang dimaksud di sini adalah malas. Malas. Enggak mau, enggan. Yang ketiga apa? Nunda-nunda sholat. Padahal enggak sibuk, dia tunda-tunda. Nah, yang seperti ini, azab kuburnya seperti ini, Pak. Digetok kepalanya sampai hancur. Kembali pulih, digetok lagi. Siapa mereka? Dia tahu waktu sholat sudah masuk, tapi dia merasa berat bangun dari tempat duduknya karena ada di kantor masih berat. Atau dia lagi sibuk-sibuk, berat ninggalin aktivitas. Akhirnya, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi dia tidak melaksanakan sholat. Bukan berarti badan tidak mampu melakukan. Di sini maksudnya. Tetapi pikiran dan hati yang tidak mendorong dia melakukan itu. Berarti dimulainya dari mana, Pak? Dari apa? Dari pikiran. Orang tidak mau melaksanakan sholat itu berat bukan karena badannya nggak mampu. Pikirannya membuat dia tidak mau melaksanakan. Berarti di mana nih? Pikiran ada di mana? Pikiran ini ada di mana? Kepala. Maka kepala yang dipukul. Ngajarin. Sini. Sini. Nah, kenapa kepala? Itu alasannya, Pak. Kenapa kepala yang dipukul? Bukan badan yang dipukul. Badan ini mampu melaksanakan, tapi tidak melaksanakan karena pengaruh pikiran. Bapak datang di sini, yang menggerakkan itu pikiran atau bukan? Pikiran. Coba Bapak datang sini, badan sehat nih, badan sehat, rumah dekat, rumah samping, dekatkan. Lalu kemudian, dia tidak mau hadir. Itu yang membuat dia tidak hadir, badannya atau pikirannya? Pikiran menggerakkan badan, tidak melakukan, menjalan, kakinya tidak melangkah ke situ. Maka yang dipukul pada saat ketika orang tidak mau melaksanakan sholat itu karena pikirannya menggerakkan dia tidak melaksanakan sholat, pikiran ada di kepala, otaknya yang dihancurin. Tuh, logikanya. Bisa dipahami nggak, Pak? Itu logikanya ke situ. Kenapa? Karena dari kepala lahir keputusan mau atau tidak mau. Bisa dipahami, Pak ya? Kalau saya buat analogi ya, supaya memudahkan ya. Ibarat seorang siswa. Siswa ini tahu ada ujian besok. Dan ujian itu penting untuk naik atau tidak naik kelas dia. Buku ada di depan mata ini, tinggal dia baca. Tapi karena pikirannya malas, maka pikiran itu menggerakkan dirinya untuk tidak membuka buku itu. Bukan dia tidak mampu membuka, pikirannya menggerakkan dia untuk tidak membuka buku itu. Bukan karena tangannya tidak bisa membuka buku, karena pikirannya yang nolak. Kalau pikirannya nolak, semuanya dia menolak, Pak. Karena semuanya menolak, maka buku itu tidak dibuka dan tidak dibaca. Maka orang yang tidak melaksanakan sholat bukan karena fisiknya tidak mampu, tapi pikirannya menggerakkan fisiknya untuk meninggalkan sholat. Maka yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dipecahkan kepalanya sampai hancur, dipulihkan kembali, lalu kemudian dipecahkan lagi, seterusnya sampai hari kiamat. Pedih, adab kubur. Kenapa seperti itu? Karena sholat itu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau tiangnya satu rapuh, maka agamanya akan hancur. Makanya sholat jadi rukun. Karena dia rukun, maka nggak boleh ditinggalin. Apapun alasannya nggak boleh. Maka dalam fikih itu nggak ada orang meninggalkan sholat. Kalau puasa bisa.
Saya sakit nih, nggak puasa, nggak apa-apa. Nanti diapain tuh? Qadha. Kalau saya sakitnya permanen karena udah tua nggak bisa melaksanakan puasa, oke nggak apa-apa. Tapi bayar fidyah. Tuh, puasa, sholat. Bapak sakit, boleh nggak ninggalin sholat? Boleh. Saya nggak bisa diri Ustaz, duduk. Duduk nggak bisa Ustaz, berbaring. Berbaring nggak bisa menggerakkan, pakai gerakan isyarat. Isyarat nggak bisa Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau bilang apa lagi? Atau udah habis hidupnya. Habis tuh. Artinya apa? Tidak ada maaf dalam meninggalkan sholat. Karena itu maka sholat dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang itu nggak pernah dihapus. Syariat yang abadi itu sholat tuh salah satunya, maka jadi rukun. Gimana sholatnya Nabi Adam, sholatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sama dengan Nabi Muhammad. Angkat tangan, meletakkan tangan, ruku dan sujud, sama. Jadi kalau ditanya, gimana sholatnya para Nabi? Sama dengan Rasulullah. Tetapi persoalannya lebih di waktu. Ada yang khusus waktu subuh, ada yang khusus waktu zuhur, ada yang asar, ada yang maghrib, ada yang isya. Rasulullah menggabungkan semua waktu itu jadi 5 waktu. 5 waktu aja kita udah berat, Pak. Dulu tawarannya bukan cuma 5 waktu. Berapa waktu? 50 waktu. Kalau 50 waktu, repot. Apalagi pengantin baru, repot. 50 waktu, baru buka baju, Allahu Akbar, nggak jadi. Baru mau makan, Allahu Akbar, nggak jadi. Repot. 50 waktu, Pak. Kita 5 waktu aja udah berarti minta ampun, apalagi 50 waktu. Nah, yang pertama yang diceritakan oleh Rasulullah, yang dilihat langsung oleh Rasulullah, azab kubur buat orang yang ninggalin sholat karena sengaja, karena berat, maka azab kuburnya adalah seperti yang ceritakan oleh Rasulullah, kepalanya dihancurkan. Itu yang pertama. Gimana yang kedua? Dilanjutkan hadis itu, summa, kemudian. Summa ini dalam bahasa Arab ilmu nahwu namanya huruf atof. Atof itu sambung. Huruf sambung itu ada dan, kemudian. Summa, kemudian. Kemudian itu setelah melakukan perbuatan sebelumnya. Kemudian summa. Kan ada tuh al-qari'ah. Apa sih? Mal-qari'ah lainnya. Ada summa adraka. Misalnya ada yang pakai summa setelah itu. Nah, di sini disebutkan summa marra. Kemudian marra. Apa artinya marra? Melewati. Siapa yang melewati? Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati siapa? Ala qaumin, sekelompok orang. Ala aqbalihim riqaun, ala aqbalihim, di depan orang itu, ini akbal nih. Kalau Anda saya sebut dengan akbal, depan saya. Di depan orang itu riqaun, ada tambalan-tambalan di pakaian riqa. Ini pakaian robek nih, robek ditambal. Tambalannya namanya apa? Riqaun. Di depannya bajunya ditambal, wala adbarihim riqaun. Di belakangnya adbar. Ditambal juga. Berarti kalau kita lihat orang ini orang miskin, pakaiannya penuh dengan tambalan, robek-robek, depan belakangnya robek. Rasulullah lihat orang itu, dilihat apa yang terjadi dengan orang itu. Kata Nabi, yusrahuna, digiring. Yusrahuna itu digiring, kayak ternak, digiring. Kama, sebagaimana, tusrohu, digiring. Digiring apa? Al-an'am, binatang ternak. Jadi digiring tuh orang itu, pakaiannya compang-camping, ada tambalan di depan, tambalan di belakang, digiring. Yang kedua nih, dilihat oleh Rasulullah.
Seperti digiringnya binatang ternak, kambing. Bapak lihat kambing. Kalau digembalakan oleh orang tuh digiring ke sana kemari. Ada rumput yang hijau digiring ke sana. Nah, seperti itu digiring tuh. Fiddori'i digiring seperti binatang ternak itu memakan satu jenis tumbuhan, namanya ternak kan makan tumbuh-tumbuhan. Dia digiring makan tumbuh-tumbuhan, namanya dori. Apa itu dori? Dori itu makanan berduri yang sangat keras, kering, tidak layak dimakan. Di dalam Al-Quran disebut min dori, la yusminu wa la yughni min ju', tidak mengenyangkan, tidak menghilangkan rasa lapar. Semakin dimakan, hancur di mulut, hancur usus, hancur perut, lambungnya hancur. Itu dori. Apalagi selain dori, wazzakum. Zakum itu adalah syajaratun takhruju fi aslil jahim, tumbuhan yang tumbuh di dasar neraka jahanam. Ini neraka nih. Tumbuhan tumbuh namanya zakum. Yang zakum itu punya pucuknya. Tol'uha ka'annahu ru'usu syayatin. Pucuknya itu, pohon itu kan ada pucuknya ya. Itu kepala pucuknya itu seperti kepala setan. Ru'usu syayatin. Bapak kalau dengar setan aja kita pikir serem nih. Pasti mukanya berantakan nih. Nah, pucuk dari pohon zakum itu seperti kepala setan. Mau makan, mau lihatnya aja udah setengah mati seremnya, Pak. Apalagi mau makan. Tapi karena dia lapar, dia harus makan. Pas dia makan, hancur semuanya, Pak. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasul pernah mengatakan, "Lau anna qatratan minaz zakum kutirat fi dari dunya la afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum fa kaifa biman yakunu ta'amahu." Kata Nabi, "Lau anna seandainya qatratan satu tetes qatrah." Maka ada orang namanya qatrun nada. Itu qatrun nada itu artinya tetesan embun. Nada itu embun. Ada orang ngasih anak namanya qatrun nada, itu aja. Qatrun nada, anaknya Gus Dur, qatrun nada. Itu tetesan. Ada satu kitab namanya qatrun nada, saya punya kitab nahwu. Nah, seandainya satu tetes minaz zakum dari buah zakum kutirat jatuh fidari dunia, jatuh menetes di dunia, kata Nabi, la afsadat ala ahli dunya ma'aisyahum, maka tetesan itu akan merusak semua mata pencaharian manusia di muka bumi. Satu tetes. Itu dari buah zakum. Semua bumi ini hancur, Pak. Kebun hancur. Padi-padi akan mengering. Itu satu tetes. Seluruh dunia. Lalu Rasul mengatakan, fa kaifa biman yakunu ta'amahu. Bagaimana orang yang itu jadi makanannya? Kalau satu tetes saja bisa menghancurkan bumi, bagaimana kalau itu jadi makanan dia nanti? Seperti apa yang terjadi? Anda bisa bayangkan. Itu zakum. Nah, zakum ini diberikan kepada orang tadi itu. Yang pakainya compang-camping, ada tambalan di depan, tambalan di belakang, digiring. Seperti binatang ternak, makan makanan berduri, makan buah zakum. Warat fi, apalagi sini. Warat fi jahannam. Rat fi jahannam itu artinya batu yang dipanaskan. Yakni al-hijaratal muhammata. Yaitu batu yang dipanaskan. Jadi 3, makan tumbuhan namanya dori, makan buah namanya zakum, dan dia kemudian diberikan batu yang sangat panas. Al-hijaratul muhammad. Jadi batu itu dalam bahasa Arab bisa ada hijarah, ada sakhrah. Sakhrah itu batu besar, hijarah itu batu biasa. Itu dalam bahasa Arab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ingin tahunya tinggi, tanya sama Jibril.
Maha ula'i ya Jibril. Siapa mereka wahai Jibril? Haula itu artinya mereka. Haula'i. La ilaha ula wa la ilaha ula. Dan Al-Qur'an ada. Tidak ke sono, tidak ke sini. Orang-orang munafik. Enggak punya pendirian. Siapa mereka ya Jibril? Qala. Jibril berkata, haula'i mereka. Alladzina yang la tidak yu'adduna menunaikan. Menunaikan apa? Shadaqati amwalihim. Zakat dari harta mereka. Berarti yang kedua yang kena azab kubur orang yang enggak mau ngeluarin zakat. Yang pertama apa? Salat. Yang kedua zakat. Berarti orang yang ninggalin zakat dosa besar. Karena azabnya tuh banyak. Azab yang pertama di akhirat, azab yang kedua di alam kubur, azab yang ketiga di dunia. 3 dapatnya. Kalau saya bicara akhirat, saya ceritakan Pak, enggak ada satupun siksa yang disebutkan dengan jelas dan tegas kecuali persoalan orang yang enggak mengeluarkan zakat. Kalau sholat ada enggak azabnya di Al-Quran? Ada enggak? Yang tidak melaksanakan sholat azabnya begini-gini sebut di Al-Quran ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Orang yang tidak puasa ada enggak disebutin azabnya dalam Quran? Disebutin jelas. Enggak ada Pak. Orang yang tidak melaksanakan haji dia mampu, dia punya kemampuan, dia punya kesempatan. Pas berangkat haji dia nggak mau berangkat karena malas. Ada enggak azabnya disebutin dalam Quran? Enggak ada. Adanya di hadis. Tapi satu syariat yang kalau ditinggalkan disebutin tuh azabnya dalam Al-Quran. Zakat. Mana yang lebih berat? Zakat atau sholat Pak? Mana yang lebih berat? Zakat. Kenapa? Azabnya pedih banget disebutkan. Alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum ilaikum. Itu sebutkan. Siapa? Mereka yang menyimpan emas dan peraknya, termasuk uang. Tidak mengeluarkan zakatnya fi sabilillah di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritakukan kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, nanti di akhirat yang dia tidak keluarkan itu dijadikan lempengan. Lempengan Pak. Lempengan dari harta yang tidak dikeluarkan di dunia dijadikan lempengan, dipanaskan. Dipanaskan di mana? Di neraka. Apinya Pak, bukan api dunia. Kalau api dunia cuma satu bagian dari 70 api neraka. Ini api dunia tuh juz'un min sab'ina juz'an. Satu bagian dari 70 bagian. Satu bagian aja api dunia ini udah membakar, Pak. Membakar rumah. Kalau orang kena api saja, dari api macis tuh, apa macis? Hah? Apa macis tuh? Kalau orang Palu bilang macis, kalau kita bilang apa tuh? Bukan, macis itu yang kalau orang ngerokok pakai itu apa nih? Korek. Coba Bapak coba korek nih, nyalain. Taruh tangan di atas. Sakit nggak? Sakit nggak? Itu baru satu bagian. Ini 70 lengkap bagian. Dipanasin lempengan itu, habis dipanasin, dia apa? Disetrika. Di mana? Dahinya. Kenapa dahi? Karena simbol kesombongan. Orang kalau banyak duit sombong. Dahinya disetrika. Kemudian apa lagi? Lambungnya. Orang kalau makan lari ke lambung, Pak. Dia tidak mau mengeluarkan hartanya, dia makan sendiri, disetrika lambungnya. Apalagi dia pegang sendiri beban itu, harta yang dimiliki ditaruh di punggungnya disetrika. Ini menggambarkan bagian dari simbol bahwa apa yang kita lakukan di dunia itu akan dibalas nanti di akhirat. Itu persoalan azab yang disebutkan jelas dalam Al-Quran terhadap orang yang enggak mau mengeluarkan
zakat. Ini azab kuburnya nih Pak. Ini azab kuburnya. Kata Nabi, kata malaikat Jibril, haula'il ladzina la yu'adduna sadaqati amwalihim wa ma dhalamahumullah. Allah tidak mendalimi mereka, wa mallahu bidhallamil lil abid. Dan Allah tidak zalim terhadap hamba-hambanya. Itu azab kubur. Gimana azab dunia? Bapak pernah dengar cerita Ashabul Jannah, penghuni kebun? Di dalam Al-Quran dijelaskan, disebutkan ceritanya. Saya nggak tahu surat apa, kalau nggak salah Al-Qalam. Coba nanti dicek. Namanya Ashabul apa? Ashabul Jannah. Nah, Ashabul Jannah ini dia punya orang tua. Orang tuanya dermawan. Dermawan. Dia punya kebun yang sangat luas. Yang kebun itu setiap panen itu pasti dibagikan kepada orang-orang miskin. Itu orang tuanya dulu. Sama dengan orang-orang tua kita kan. Itu luar biasa dermawannya. Nah, kemudian meninggal dia. Punya anak. Ahli waris. Tapi ahli warisnya nggak seperti bapaknya. Kenapa nggak seperti bapaknya? Tidak dermawan seperti bapaknya. Kalau bapaknya itu setelah panen dibagi-bagikan buat orang miskin. Ya enggak. Bahkan di dalam Al-Quran diceritakan, malam hari sebelum mau panen buah-buahan dari kebun itu, diceritakan dalam Al-Quran, mereka ngumpul ngomong-ngomong, mereka bilang, besok kita mau panen. Panen itu kita lakukan sebelum waktu subuh, pagi-pagi banget. Supaya nanti orang-orang miskin pas datang kita udah ambil tuh panennya. Jadi punya pikiran begitu, supaya orang miskin kalau datang jam 9 itu udah diambil panennya, dia nggak dapat bagian. Sampai seperti itu. Malam hari dia ngomong gitu Pak. Langsung dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sifat kikirnya itu apa? Malam hari kebunnya itu langsung dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas pagi-pagi dia mau datang, dia bingung, mana kebunnya? Kok hitam semua ini? Ternyata kebunnya sudah terbakar. Balasan dunia. Angus sebutannya. Kenapa? Langsung bayar cash. Itu satu tuh. Diceritakan oleh Rasulullah lagi, ada seorang sahabat beliau namanya Sa'labah. Ya, Sa'labah. Pernah dengar nama Sa'labah? Sa'labah itu artinya serigala. Sa'labah bin Hatib. Sa'labah ini rajin ke masjid, Pak. Tapi sering lambat. Sampai Rasulullah tanya, Sa'labah, kamu ini kenapa sering lambat ke masjid? Tapi nggak pernah ninggal masjid. Ya Rasul, saya ini orang miskin. Punya satu sarung. Jadi kalau saya kesini, saya tunggu istri saya selesai dulu pakai sarung, baru saya pakai sarung, saya langsung ke masjid. Kalau gitu ya Rasul, doain saya lah biar jadi orang kaya. Dia minta doa sama Rasul. Rasulullah nggak mau. Awalnya nggak mau. Kenapa? Dia khawatir Sa'labah kalau jadi orang kaya dia lupa. Tapi Sa'labah kekeh. Apa kekeh? Kalau orang Betawi bilang apa sih? Kokoh itu. Apa? Oh, sengke. Oh, sengke bukan kekeh. Kekeh itu artinya dia maksa dia minta. Ya Rasul doain. Pokoknya gua janji kalau gua jadi orang kaya gua akan zakat, gua akan rajin ke masjid. Janjinya. Akhirnya Rasul, oh, udahlah kalau gitu didoain. Yang doain Rasulullah, kabul enggak tuh, Pak? Kabul. Punya kambing 2. Konyok. Gembalainnya repot. Saking banyaknya sampai Madinah nggak bisa nampung. Pindah ke pinggiran Madinah. Pindah. Karena udah pindah, sibuk dia. Karena sibuknya, dulu sering ke masjid, sekarang udah enggak. Lama-lama tidak sama sekali. Karena Sa'labah udah jadi orang kaya, Rasul
suruh sahabatnya untuk mengambil zakat sama Sa'labah. Diutus. Pas diutus, utusan untuk ngambil zakat kepada Sa'labah, Sa'labah nggak mau ngeluarin zakat. Seperti Qarun, dia mengatakan, wa ma utitu ala ilmin indi. Ini semua saya dapat karena ilmu saya. Jadi nggak ada campur tangan. Oh, sombong nggak tuh? Sombong. Akhirnya Allah berikan kesulitan kepada Sa'labah sampai dia sadar dia mau kembali kepada Rasulullah. Rasulullah tolak. Celaka Sa'labah, kata Rasulullah. Celaka Sa'labah. Kalau seandainya dulu tidak seperti ini, dia selamat tuh. Artinya apa? Dengan hartanya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka sebenarnya masih banyak nih, kita nggak terusin lah, 2 dulu. Sedikit-sedikit. 2 aja juga udah lupa, nanti pas keluar dari musola kan lupa lagi tuh 2. Jadi saya ulangi lagi kesimpulannya. Bisa aja berapa? Nah, pas ya. Saya simpulkan dari hadis Rasulullah yang disebutkan 2 ini dulu, bahwa azab kubur itu yang pertama diberikan kepada orang yang tidak melakukan sholat, dengan dipecahkan kepalanya, pulih lagi, dipecahkan lagi, itu 1. Kedua, diberikan kepada orang yang tidak mau ngeluarin zakat. Dengan apa? Digiring seperti ternak, diberikan makan makanan yang model dori, apalagi zakum, dan diberikan batu yang sangat panas. Itu azab yang diberikan buat orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.